Halo Sobat TA semuanya, kembali lagi bersama saya Regen di program TA.com. Video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya mengimplementasikan algoritma KNN atau K-nearest neighbor ke dalam sebuah store prosedur. Jadi kita akan membuat sebuah store prosedur yang di dalamnya akan menjalankan algoritma KNN. Nah, di sini saya sudah memiliki data Excel yang sudah dirumuskan menggunakan data KNN, algoritma KNN. Dalam menentukan algoritma KNN itu kita kan ada dua rumus, yaitu pertama rumus normalisasinya itu menggunakan min max normalization dan kemudian menghitung jarak Euclidean distance-nya. Nah, di sini saya sudah punya data barang yang akan dijadikan data trainingnya. Di sini ada harganya, ada panjangnya, ada bahannya. Kemudian kita menginginkan data yang seperti apa, data testingnya itu saya ingin menginginkan harga yang 450.000, panjangnya 215, lebarnya 167, ya seperti ini dan seterusnya ya. Kemudian di kolom kedua normalisasi ini akan dilakukan perhitungan normalisasi sesuai dengan rumus min dan max yang ada di sebelah sini. Kalau kita lihat di sini pada bagian tipe yang 40 ini, B40, nah di sini dia akan melakukan harga aslinya dikurang dengan harga minimal, ya. Lihat sini C7 itu harganya, harga barang B040 ini, harga barang B040 ini dikurang dengan minimalnya. Nah ini minimalnya sudah saya buat di sini 350.000 dan dibagi dengan maksimal dikurang minimal sesuai dengan rumus yang ada di sini. Nah, gitu. Nah, seterusnya dilakukan seperti itu. Kemudian di sini menghitung jarak equivalence menggunakan rumus yang ini. Rumus yang ini yang saya goyangkan kayak. Kemudian di sini akan diberikan peringkat 1, 3, 2, 5, 6, dan 4. Nah, peringkat yang paling mendekati yaitu 1, 2, dan 3. Di algoritma ini saya memberikan 3 rekomendasi terbaik. Oke. Ini perhitungan Excel-nya. Nah, mengapa kita harus membuat store prosedurnya dalam SQL? Tujuannya adalah supaya kita mudah dalam menampilkan data tersebut ke dalam tampilan website atau tampilan aplikasi apapun. Oke, di sini saya menggunakan SQL Yoke Community ya. Nah, kalau untuk memanggil store prosedurnya, kita hanya membuat fungsi call, kemudian kita panggil nama prosedurnya KNN, di sini saya buat namanya KNN, kemudian masukkan parameternya. Misalnya kita, kalau saya contohkan tadi di sini ada harganya 450.000, ya 450.000. Maaf ini 4.500.000 ya, 4.500.000 seperti ini 4.500.000. Kemudian kategorinya di sini adalah kategori 4. Kemudian angkanya 215. Lebarnya 167. Tingginya 57. Kemudian bahannya blok melamito, oke. HPL-nya sama dan krimnya sama. Oh ya, untuk yang bukan angka, kalau untuk yang angka kan normalisasinya rumusnya itu X dikurang nilai minimal dan nilai maksimal dikurang nilai minimal. Kalau untuk yang berupa yang tidak bisa dihitung, maka yang sama dihitungnya 0, dibuat 0. Jadi jika sama maka 0, jika berbeda maka 1. Logikanya jika dia sama berarti kan 0, jaraknya tidak ada 0. Kalau 0 berarti dia sesuai dengan apa yang parameter yang dipilih. Kalau beda akan 1. Jadi kalau 1 itu sangat berbeda, kalau 0 itu sangat dekat. Gitu. Oke, sudah kita isikan semuanya. Kemudian kita run, execute. Nah ini hasilnya adalah peringkat pertama B041, kedua 45, yang ketiga itu 43. Kita samakan dengan hasil perhitungan di Excel. Peringkat pertama 41, peringkat kedua 45, peringkat ketiga 43. Nah jadi tujuannya adalah itu. Jadi kita buat store prosedur agar langkahnya lebih mudah.
Jika kita sudah mendapatkan data seperti ini, kita akan dengan mudah menampilkannya di dalam website atau aplikasi yang lainnya. Oke, langsung aja kita mulai ya. Cara membuatnya. Pertama, kita buat dulu query untuk menampilkan data barang yang dimaksud. Contoh di sini saya akan menggunakan kategori 04 barangnya. Jadi saya akan menampilkan barang kategori 004. Oke, ini sudah saya tampilkan. Tapi kita kan di sini datanya hanya membutuhkan data harga, panjang, lebar, tinggi, bahan, dan finishing, dan warna. Untuk data yang lainnya kita hilangkan dulu. Jadi kita biar fokus kepada data yang parameternya akan digunakan. Kita ambil kode barangnya, harga jualnya, panjang, lebar, tinggi. Oke, saya sudah tampilkan. Kita lihat sudah sama atau belum ya. Harga, panjang, lebar, tinggi, bahan, finishing, warna. Harga, lebar, tinggi, bahan, finishing, warna. Kemudian kita akan menampilkan data testingnya. Data yang mau kita tampilkan itu apa? Nah, di sini saya akan menggunakan union agar bisa ditampilkan di bawahnya. Untuk parameternya akan saya buat dulu asal aja, jadi belum ada isinya. Kita coba ya. Oke, oh sepertinya ini ada kesalahan pengetikan. Kita cek lagi. Oh, ini harusnya di sini ada select. Kita coba lagi. Error. Oh, ini harus ada aliasnya ya. Kita SB. Kita kasih B ya. Dan ini kita kasih A. Berarti di sini kita masukkan supaya tidak salah. Coba lagi ya. Nah, seperti ini berarti sudah tampil datanya sesuai dengan yang di Excel. Jadi di sini adalah yang ini adalah data training. Kemudian yang terakhir itu adalah data testingnya. Tapi di sini belum ada isinya, kita hanya buat simulasinya dulu. Oke, udah masuk. Setelah dapat ini kita lakukan normalisasi. Normalisasinya bagaimana tadi kita lihat adalah nilai masing-masing angkanya dikurangi dengan nilai minimal masing-masing angka ini dikurangi dengan nilai minimal dan dibagi dengan nilai maksimal dikurang nilai minimal. Oke, kita buat SQL-nya. Supaya mudah, ini kita jadikan prosedur dulu ya. Query-nya kita jadikan prosedur dulu. Kalau untuk di SQL ya community, kita tinggal klik kanan di sini. Kita create store procedure. Kemudian namanya, tadi kan saya sudah buat KNN, ini saya buat KNN latihan. Kita taruh kodenya ada di, mulai dari bagian bikin. Oke, sudah selesai. Kemudian kita klik di sini, execute. Masih error karena di sini harus ada titik komanya ya. Oke, sudah sukses. Di sini sudah terbentuk KNN latihannya. Ini kita close. Kemudian kita edit, kita alter store prosedurnya. Oke, kita edit sini dan di sini kita tinggal query tinggal rubah menjadi call KNN latihan. Parameternya belum kita bikin ya parameternya. Nah, ini sama hasilnya ya dengan yang tadi.
Sekarang kita akan buat parameter untuk mengisi ini. Jadi parameternya apa saja kita masukkan di sini. Jadi kita buat PKD barang. Kita buat 10. Kemudian kita buat P harga. Kalau sudah kita masukkan parameter, kita execute lagi. Di sini masih ada error, kita cek dulu. Oh ya, warnanya belum dikasih tipe datanya. Kemudian kita execute lagi. Perhatikan di sini sudah sukses semua. Kemudian kita coba panggil dari sini. Nah, ini akan error karena dia membutuhkan argumennya sesuai dengan yang di sini. PKD barang itu kita buat, jadi kode barangnya kan karena bukan si user tadi kan tidak memilih kode barang, jadi di sini kita isikan saja dengan kata pilihan. Harga, kita masukkan tadi harga yang kita sampel, di sini harganya adalah 4.500.000. Kemudian setelah harga, panjang, lebar, tinggi, bahan, finishing. Panjang, lebar, tinggi, bahan, finishing. Oke, sama berarti panjangnya 215, 167, 57. Untuk yang tipenya varchar menggunakan tanda petik ya. Saya copy aja. Oke, sudah, kita coba lagi. Nah, di sini sudah tampil ya. Tapi yang di bawah ini masih belum menampilkan variabel yang kita kirim. Karena di store prosedurnya belum kita masukkan. Ini kan PKD barang, P harga, P panjang ini. Ini kan masih berupa karakter ya, kita langsung saja variabelnya kita nyalakan. Oke, kita sudah. Nah, jadi di sini akan menampilkan variabel apa yang parameter apa yang diinputkan dari pemanggilannya. Contoh di sini kita coba panggil lagi ya. P-finisong. Oh, maaf, di sini ada kesalahan sendiri. Oke, kita edit lagi. Kita call lagi. Nah, ini sudah mulai, sudah sama ya. Apa yang kita masukkan parameter akan muncul di paling bawah karena ini sebagai data testingnya. Selanjutnya apa? Selanjutnya adalah kita melakukan normalisasi dengan cara pada masing-masing nilai ini kita kurangkan dengan nilai minimalnya dan dibagi dengan nilai maksimal dikurang dengan nilai minimal. Contoh seperti ini ya. 3.500.000 ini dikurangi dengan nilai minimalnya yaitu 3.500.000 dan dibagi dari 5 juta dikurang 3.500.000. Dapatlah angka ini. Ini pembulatannya 3 angka di belakang koma ya. Kita mulai aja ya. Oke, sekarang kita akan melakukan normalisasi dengan cara harga jual ini dikurangi dengan nilai minimal harga jual dan dibagi dengan harga maksimal dikurang harga minimal. Oke, berarti pertama kita buat harga jual dikurang minimal. Supaya tidak bingung saya buat seperti ini ya. Kemudian nilai maksimal dikurang minimal. Nah, ini kita jadikan sebagai harga. Nah, kita cari minimalnya ini dari mana, yaitu kita melakukan select di dalam sini. Select in harga jual where kita milih harga jual dari data barang dengan kategori sesuai dengan ini ya. Berarti kategorinya adalah A. Jadi barang yang ini ya, barang ini kan A titik KD kategori. Nah, kemudian nilai maksimalnya sama. Kita copy aja yang ini. Ini kita ganti max.
Ya kita ganti min. Oke, kita coba dulu sekarang ya. Apakah sesuai? Oke, nah ini nilainya udah sesuai ya. 0,00, 0,07 udah sama dengan Excel yang ini. Oke, berarti normalisasinya sudah sesuai. Nah, kita tinggal lanjutkan deh untuk yang panjang, lebar, tinggi. Panjang, lebar, tinggi, berarti konsepnya sama seperti tadi. Kita coba lagi ya, biar tidak terjadi kesalahan. Oh, ini hasilnya tidak sesuai ya dengan Excel-nya. Kita coba cek lagi. Panjang dikurang min, kemudian max. Oh, ini harusnya max. Max dikurang min. Oke, siap. Masih tidak sesuai, kita cek lagi. Oh, maaf, ini bukan kurangnya tapi dibagi ya. Oke. Kita balik lagi, kita coba lagi. Nah, ini angkanya sudah mulai mendekati. 0,789. Oh ini, 00110505. 001105. Udah sama ya. Kemudian kita lanjut ke yang untuk lebarnya. Kita copy saja. Kita ganti lebar. Kita cek lagi. Oke, lebarnya kita lihat. Sudah sama ya. Oke, selanjutnya kita ke tinggi. Kita copy saja supaya tidak terjadi kesalahan. Kita ganti menjadi tinggi ya. Kita lihat lagi. Oke, tingginya sudah sesuai belum? 0,0077811. Oke, sudah sama. Kita masuk ke bahan. Nah, kalau bahan ini caranya beda ya. Jadi jika sama maka 0, jika beda maka 1. Berarti SQL-nya adalah jika A bahan sama dengan pilihannya adalah apa? Pilihan bahan ya tadi ya. Kita lihat variabel di sini. Nah, jika sama dengan P bahan, maka 0. Jika tidak, maka 1. Nah, ini as bahan. Kayak gitu. Nah, yang lainnya juga sama. Kayak finishing dan warnanya juga sama. Kita buat di sini. Oh ya, ini untuk kategorinya disesuaikan dengan pilihannya ya. Di sini P kategori belum ada, berarti kita tambahkan satu lagi. Nah, di sini kita jadi milihnya sesuai dengan kategori. Oke, kemudian di sini kita tambahkan lagi kategorinya yaitu sesuai dengan Excel-nya saya akan menggunakan kategori K004. Jadi barang ini ada beberapa kategori, kita melakukan algoritmanya sesuai dengan kategori barangnya. Kita coba lagi ya. Oke, ada error di sini. Oh iya benar ada error. Kita cek dulu P kategori. Oh ini tidak ada komanya. Oke, kita ulang lagi. Sip. Oke, ini udah tampil ya. Berarti sudah sesuai dengan kategorinya. Kategori yang diinputkan. Kalau ini saya inputkan 3, maka hasilnya akan berbeda karena dia akan menghitung sesuai kategori. Kita kan sampelnya menggunakan kategori 04. Kita lihat lagi bagian bahannya apakah sudah sesuai dengan Excel. 1, 0 semua. Oke. 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0. Oke, warnanya 0 semua. Oke. Kemudian, nah pilihannya ini kan masih belum kita normalisasi. Nah, sekarang kita lakukan normalisasi pada pilihannya.
Caranya sama kan, berarti di sini select bintang kita buat satu-satu. Jadi kita buat dulu di sini dikurang minimal, dibagi maksimal kurang minimal. Oke, seperti itu ya konsepnya ya. Oke, caranya sama, minimalnya itu ya kita ambil aja dari sini ya. Minimal harga jualnya. Kita ambil codingnya sampai sini. Kemudian maksimal minimal juga sama. Kelebihan kayaknya. Oke, berarti min max-nya kita ambil aja langsung dari sini ya. Kalau yang untuk harga sudah, oh maaf ini salah tempat ya. Kode barang tidak perlu di, oke, kemudian yang panjangnya kita ambil juga dari sini. Nah untuk bahan kita menggunakan if lagi. Kita ambil ini aja ya. Oke, ini kita ganti jadi bahan. Oke, kita ambil di sini berarti, oh ya saya lupa menambahkan kode katanya ya. Ini kan B. Berarti di sini kita buat juga B. Untuk membedakan mana variabel mana data ya. Oke, kita coba lagi. Sini ada error, kita lihat errornya. As bahan if. Oke, kita lihat ada komanya sudah if. Oke, karena ini sudah, karena ini bagian bawah jadi kita nggak perlu buat S-nya ya. Oke, kita coba lagi. Masih ada error. Di sini errornya adalah headline 34. Yes, oh. Ya, kita cek errornya di line 34. Sini ya. Coba cari ya. Komanya udah. Oh, ini nih komanya cuma satu ya. Oke, kita coba lagi. Oke, sudah sukses. Kemudian kita run lagi. Unknown kolom A kode kategori. Kita cek di sini. A kode kategori. Oke, ini kategorinya harusnya kita ganti menjadi parameternya ya. Di sini kita lihat P kategori. Oke, kita coba call lagi. Nah, ini sudah oke. Sekarang kita bandingkan ke data Excel-nya ya untuk data testingnya apakah sesuai 0,0667, 0,00,789, 0000 belakangnya. Oke, sama semua. Berarti sampai tahap ini normalisasinya sudah berhasil. Kemudian kita akan menghitung jarak rumus Euclideans-nya. Kalau kita lihat di sini, cara menghitungnya adalah yaitu C17 itu adalah harga ini dikurang data testingnya, dikuadratkan, ditambah lagi panjang dikurang data testingnya, dikuadratkan, lebar dikurang data testingnya, dikuadratkan, ditambah lagi, begitu seterusnya. Jadi datanya dikurang data testing, datanya dikurang data testing kuadratkan, tambah datanya dikurang data testing kuadratkan. Nah ini diakarkan semuanya, jadi ada SQRT di depannya. Oke, kita langsung coba SQL-nya ya.
Oke, untuk menghitung jarak Euclideans-nya, tadi kan kita sudah membuat normalisasinya, ya kan? Nah, ini normalisasi ini kita jadikan dalam sebuah tabel. Jadi kita buat di sini, kita buat select lagi di luarnya. Nah, ini kita buat di dalam kurung sampai ke sini. Nah, ini kita jadikan C. Kita coba recall lagi. Oke, nggak ada perubahan ya, hasilnya tetap sama. Nah, jadi dari data itu kita akan memilih, kita akan menghitung nih nilai Euclideans-nya. Pertama itu kan nilai bilangan itu sendiri dikurang dengan data testingnya, dibagi dengan, maaf, untuk Euclideans yang ini, data itu sendiri dikurang dengan data testingnya. Jadi normalisasi masing-masing kode dikurang dengan normalisasi data testing, dikuadratkan. Oke, kita coba dulu ya. Normalisasinya berarti kan kita akan panggil ini kan. Kita coba dulu panggil dua field. Oke, harganya udah kepanggil. Kita panggil dulu semua ya. Oke, kita coba dulu. Oke, sudah terpanggil semua. Nah, oke, sekarang kita akan melakukan pengurangan antara nilai harganya dengan normalisasi harga dengan normalisasi dari data testingnya. Oke, kita coba dulu ya. EC harga ini kita kurang dengan data testing. Data testingnya kita ambil aja dari query yang di bawah sini. Kita ambil semua. Kita taruh di sini. Tapi kita ambil data yang ingin dipanggil saja. Oke, kita coba dulu. Sini ada error. Oke, berarti di sini harus kita kasih tutup juga. Coba lagi. Masih ada error lagi. Oh, berarti ini harus dikasih. Oke, ini masih error karena ada komanya ya. Oke, kita coba lagi. Udah sukses. Kita cek dulu ya, apakah sudah benar hitungannya. Oke, sudah benar ya. Ini sudah dikurangi dengan 0,07, jadi minus 0,667. Oke, lanjut. Kita masuk ke field berikutnya ya. Ini harga sudah, kemudian kita yang panjangnya juga. Ini dikurang dengan normalisasinya, normalisasi pilihannya. Kita ambil lagi yang panjang. Atau kita ganti saja di sini mananya. Kita ambil aja yang ini deh, nanti kita ganti variabelnya. Nah, kita ganti jadi panjang. Kita coba lagi.
Berhasil, kita lihat, maaf, kita lihat kolom sini. Oke, panjangnya sudah terhitung. Kemudian kita lanjutkan pada lebar tinggi. Kita copy saja ya. Kemudian tingginya juga sama. Oke, selanjutnya untuk bahan. Sama caranya ya. Untuk selectnya disesuaikan ya, karena untuk bahan beda dia menggunakan if. Kita ambil di sini. Kita lihat query-nya, tidak ada masalah. Kita lanjut ke finishing dan warnanya. Oke, sudah, kita lihat hasilnya ya. Nah, ini sudah dikurangin semua, tapi pengurangan itu kan baru satu langkah ya. Jadi di sini kan ada banyak ya. Pertama dikurangkan, kemudian dikuadratkan. Nah, untuk pengkuadratannya kita menggunakan fungsi POW. Jadi masing-masingnya dikuadratkan dulu. Kita dari sini POW, buka kurung. Untuk kurung di sini kita kuadratkan 2. Kita coba dulu ya. Ya masih error, kita cek. Oh ini kalau dalam PW tidak perlu di ininya, kita pindahkan lagi ke luarnya. Oke, kita taruh di sini. Kita coba dulu ya. Oke, berhasil. Terus di sini. Nah, angkanya sudah dikuadratkan. Nah, kita lanjutkan untuk field berikutnya. Jangan lupa untuk menambahkan koma 2-nya ya. Koma 2 ini untuk menunjukkan berarti pangkatnya berapa? Pangkat 2. Kalau di sini 3 berarti pangkat 3. Karena rumusnya mengeluarkan pangkat 2, maka kita menggunakan koma 2. Oke, jika sudah koma semua kita query lagi. Sukses. Kita call coba. Nah, ini sudah dikuadratkan semua. Kemudian setelah dikuadratkan diapakan lagi? Setelah dikuadratkan dijumlahkan. Dari kiri ke kanannya dijumlahkan. Berarti di sini kan jadi satu field jumlah ya. Nah, ini POW ini. Nah, ini harga dijumlahkan dengan panjang. Kemudian kita jumlahkan lagi dengan lebar. Begitu seterusnya. Otomatis nanti akan menjadi satu field. Oke, setelah dijumlahkan di sini, kita akan membuat aliasnya. Aliasnya adalah dengan memberikan namanya itu adalah terakhir mana ya, sini. As nilai Euclidean. Ya, seperti ini. Error, oh ini tidak perlu lagi. Karena sudah ditambahkan. Coba lagi. Oke, sudah sukses ya. Sekarang kita lihat di sini hasilnya. Nah, ini nilai EUC-nya. Tapi ini masih belum selesai karena ini kan setelah dijumlahkan semua, kemudian diakar kuadratkan. Nah, di akar kuadratkan itu rumusnya menggunakan SQRT. Kita tambahkan saja di depannya.
Di sini kita tambah lagi sqrt. Kita buka, kemudian kita buat di paling akhir. Tambah lagi sini tutupnya. Coba lagi query. Oke. Kita coba call lagi. Nah, ini udah selesai ya. Tapi ini kan belum urut nih. Dan data pilihannya juga masih ada. Nah, supaya data pilihannya tidak muncul, kita di sini kasih where c titik. Tadi kita lihat ininya adalah kode barang ya, KD barang. Jadi kita tidak mau memunculkan KD barang pilihan. KD barang sama dengan pilihan. Tidak sama dengan ya. Nah, ini sudah muncul yang accordion tanpa pilihannya. Nah, tapi ini belum urut ya, belum urut. Kemudian kita urutkan dengan cara order by call. Nah, ini sudah berurut nih dari 1 sampai dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Jika kita ingin menampilkan hanya 3 saja, kita kasih limit di sini. Kita lihat lagi. Nah, ini. Oke, penerapan algoritma KNN di dalam store prosedur sudah selesai. Jika teman-teman ada pertanyaan, silakan komentar di bawah ini. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel ini. Dan sampai jumpa di video berikutnya.